Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala walahu lis-syakhsi bila khawfi fitnatin alaihi aw ala ghairihi akhdhu malihi istiqlalan lid-darurah. Walahu ay lis-syakhsi ku tetap ketuya awaan bagi seseorang bila khawfi fitnatin kelawan tanpa khawatir fitnah alaihi ing atase as-saksi au ala ghairihi uta ing atase sakliyane as-saksi. Akhdhu malihi utawi mengambil hartane as-saksi istiqlalan kelawan deweni lidururati krana darurah mimali madinin saking bondone wong kang den utangi saking bondone wong kang den utangi lahu kedue as-saksi mukirin kang ikrar to kang ngakoni mumatilen kang menunda bihi kelawan dain au jahidin atau yang mengingkari lahu maring dain au mutawarin atau orang yang bersembunyi au muta'azzizin utawa wong kang sombong wa ingkana halih senajan ono iku alal jahidi ing atase wong kang ingkar sapa bayinatun saksi Auroja utawa ngarep-ngarep sapa as-saksi ikrarahu ing pengakuane madin ikrarahu ing pengakuane madin walau rafa'ahu lil qadi walau rafa'a lamun nglaporake sapa as-saksi hu ing madin lil qadi maring qadi. Jadi dalam pembahasan ini boleh bagi seseorang yang tidak khawatir adanya fitnah baginya atau bagi orang lain untuk mengambil harta miliknya sendiri dengan cara mengambil sepihak karena memang ada unsur darurah. Jadi pada prinsipnya mengambil harta kita yang dibawa oleh orang lain, yang sedang dibawa oleh orang lain, dibawa orang lain ini maksudnya adalah dihutang, itu tidak boleh. Misalnya ada orang uangnya dihutang oleh orang lain, maka hukum dasarnya tidak boleh kemudian dia mengambil hartanya secara sepihak, karena pasti akan menimbulkan sebuah permasalahan baru. Itu hukum asalnya. Akan tetapi dalam keadaan darurah, darurah di sini bukan darurah dalam makna apabila dia tidak mengambil dia akan meninggal, bukan itu maknanya. Jadi dalam keadaan yang sangat terpaksa, sebab kalau tidak diambil justru hartanya tidak kembali begitu. Jadi darurah di sini darurah yang dikaitkan dengan mal. Karena kita tahu dalam maqasidus syariah itu selain urusan hifdzun nafsi, menjaga nyawa, juga ada hifzul mal, menjaga harta. Jika dalam permasalahan nyawa ada definisi darurah, yakni apabila dia tidak melakukan dia akan mati atau mendekati kematian, atau menyebabkan fungsi dari organ tubuhnya tidak lagi dapat berfungsi secara normal, maka darurah ketika dikaitkan dengan harta adalah
hilangnya harta itu sendiri, atau ketidakkembalinya harta itu sendiri, atau rusaknya harta itu sendiri. Itu makna darurah ketika dikaitkan dalam urusan harta. Ketika ada darurah, maka hukum yang sebelumnya tidak boleh berubah menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdzurah. Kondisi darurat menyebabkan bolehnya melakukan satu hal yang dilarang semula. Qauluhu, dari mana dia mengambilnya? Mimmali madinin lahu mukirrin mumatilin, dari hartanya orang yang telah ia hutangi, di mana dia mengakui bahwa dia memiliki hutang dan dia menunda-nunda untuk membayar hutang. Ya, jadi dia mampu membayar, akan tetapi dia selalu menunda. Padahal kondisi orang yang menghutangi itu sudah muncul kekhawatiran, sudah muncul dugaan, bahkan sudah muncul keyakinan bahwa hartanya nanti akan tidak kembali. Maka baginya boleh mengambil secara sepihak. Atau dalam kondisi ketika yang menghutangi atau orang yang dihutangi, dalam kondisi ketika orang yang dihutangi itu ternyata jahidin lahu, dia mengingkari adanya hutang itu. Atau bahkan au mutawarin, dia bersembunyi, au muta'azizin, atau dia sombong dalam makna angkuh. Setiap kali ditemui dia justru menghindar, tidak mau menemui kita, al-muta'aziz ini ya. Maka dalam kondisi ini dia boleh untuk mengambil secara sepihak, gitu ya. Liidnihi, karena idine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasarnya mengapa orang itu boleh mengambil secara sepihak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat pernah mengizini kepada siapa? Lihindin maring Hindun, lama syakat ing dalam semangsane mengadu atau curhat sapa Hindun ilaihi maring Nabi, syuha Abi Sufyana ing medite Abu Sufyan, memberi izin antakhudha ing yen to mengambil sapa Hindun ma ing harta yakfi kang nyukupi apa maha ing Hindun, wa walada lan ing anai Hindun, cara mengambilnya bil ma'ruf, dengan perkara kang bagus. Jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin pada Hindun untuk mengambil harta yang cukup untuknya dan juga untuk anaknya dengan cara mengambil yang bagus. Al-ma'ruf di sini artinya kebaikan yang didasarkan pada kebiasaan. Kapan Hindun itu diizini oleh Rasulullah untuk mengambil harta itu adalah ketika dia bercerita tentang betapa pelitnya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah suaminya Hindun. Mengapa tidak lapor dulu? Mengapa tidak lapor dulu? Mengapa langsung dia mengambil? Alasannya li'anna firrof'i, karena sak temene ku tetep ing dalem lapor lil qadi maring qadi apa masyaqqatan ono abot wa mu'natan lan biaya. Karena kalau harus melapor dulu kepada qadi, maka tentu akan mendatangkan kesulitan dan otomatis harus mengeluarkan biaya. Qauluhu wa innama yajuzu, angin pestine wenang lahu ketuwe as-saksi apa al-akhdhu mengambil hartanya yang dibawa orang lain. Cara mengambilnya mingjing si hakihi, saking jenise hake as-saksi. Jadi yang diambil, cara mengambilnya adalah dari jenis barang yang serupa. Suma inda ta'adzuri jingsihi, nuli kari-kari ing dalem nalikane dadi angele jenise hak.
Jika jenisnya ternyata tidak sama dan tidak ada, apa yang harus diambil sebagai ganti dari yang dibawa oleh orang lain itu? Iku yakhuzu mongko, begitu ya. Sebentar. Summa inda ta'azzuri jingsihi, nuli kari-kari ing dalem nalikane dadi angeli jenise hak. Ya khuzu ngalap, begitu ya. Ya khuzu ngalap. Ya khuzu ngalap sapa as-saksi ghairahu ing sakliyane jenis. Maka yang diambil adalah yang bukan jenisnya. Wa yata'ayyanu lan dadi tertentu fi akhdhi ghairil jingsi, yang harus diperhatikan menjadi fardu ain hukumnya fi akhdhi ghairil jingsi ing dalem ngalap sakliyane jenis. Apa takdimun nakdin disiake harta atau duit, disiake duit atau mata uang ala ghairihi ing atase sakliyane an-nakdi. Jadi yang pertama kali yang diambil kalau memang tidak ada jenis yang sama adalah uang. Suma ingkana nuli kari-kari lamune ono opo al-ma'khudzu perkara kang den alap. Iku ming jingsi malihi setengah sangking jenise bondone as-saksi. Ya tamallaku mongko tampa milik sapa as-saksi hu ing al-ma'khud. Wa yatasarrafu lan nasarufake sapa as-saksi fihi ing dalem al-ma'khud badalan krana dadi ganti an hakihi saking hake as-saksi. Jadi setelah harta itu diambil dari jenis yang sama, maka harta itu otomatis menjadi miliknya dan dia berhak mentasarrufkannya. Mengapa demikian? Badalan an hakihi, karena harta yang diambilnya itu adalah merupakan bentuk ganti dari hak yang sedang dibawa orang lain itu. Fa ingkana nuli lamuno ono opo al-ma'khud iku min ghairi jingsi. Bagaimana kalau yang diambil ternyata jenisnya berbeda? Maka fayabi'u mongko adol hu ing ghairi jingsi sapa azzafiru wong kang merkoleh. Nafsuhu ya awak dhewene az-zafir au ma'zunuhu utawa wong kang den izini az-zafir lil ghairi maring wong liya la li nafsihi maring ora maring awak dhewene az-zafir ittifaqon kelawan sepakate ulama. Jadi kalau harta yang diambil itu ternyata berbeda dengan jenis harta yang dibawa orang lain, maka cara memilikinya adalah dengan cara dijual, baik dia sendiri yang menjualnya atau orang yang diizininya. Kepada siapa menjualnya? Lil ghairi, pada orang lain. La li nafsihi, tidak boleh untuk dibeli oleh dirinya sendiri. Qalu wala limahjurilan ora maring wong kang den cegah tasarrufe az-zafir. Begitu pula tidak boleh dijual kepada orang yang dicegah tasarrufnya karena masih memiliki tanggungan kepada az-zafir. Karena hakikat menjual kepada orang yang diskor karena memiliki tanggungan pada az-zafir, sebenarnya itu menjual pada az-zafir itu sendiri. Mengapa tidak boleh dijual kepada az-zafir, kepada orang yang mengambil tadi? Limtinai tawallit tarafaini, krana kacegai nguasanine arah-arah loro. Arah-arah loro itu maksudnya satu sisi berlaku sebagai penjual, satu sisi berlaku sebagai pembeli.
Di samping itu walituhmatilan krono salah cipta, karena akan mendatangkan salah dugaan atau salah paham. Hadza utawi iki, sebentar kita cari terlebih dahulu. Hadza utawi iki iku ilam yatayassar ilmu qadi. Hadza utawi iki fayabiuhu iku ilam yatayassar lamun ora dadi gampang apa ilmul qadi weruhe qadi bi kelawan hak. Li adami ilmihi krana ora anane weruhe qadi, wala bayyinata lan ora ana saksi iku maujud. Au ma'a ahadihima utawa ing dalam sertane salah sijine ilmihi lan bayyina. Lakinnau tetapine raf'u iku yahtaju butuh apa raf'u limu'natin maring biaya wa masyaqqatin lan repot utawa abot. Jadi bolehnya dia langsung menjual itu jika memang qadi tidak mengetahui permasalahan itu dan tidak ada bukti, atau qadi tahu tapi tidak ada bukti, atau ada bukti tapi tidak ada qadi yang mengetahuinya. Dan jika dia melapor, tentu dia membutuhkan biaya dan kesulitan. Wa ila lamun ora yatayassar, wa ilalan lamun ora ilam yatayassar, jika tidak sulit atau berarti mudah, ya usturita mongko den syaratake apa iznuhu izine qadi. Kalau memang bisa dilakukan laporan dan itu mudah, maka disyaratkan harus sepengetahuan qadi. Wala yabiulan ora kena adol, wala yabiulan ora kena adol sapa az-zafir hu ing ghairi jingsihi illa binaqdil baladi, kejaba kelawan mata uange daerah. Jadi menjualnya dengan menggunakan mata uang daerah tersebut, bukan mata uang negara lain. Suma ingkana nuli lamun ana apa mal iku jingsa haki jenise hake as-saksi, ya tamallaka mongko tampa milik sapa as-saksi hu ing jingsa hakihi. Wa ilalan lamun ora ingkana bi alam yakun jingsa hakihi ishtara mongko tuku sapa as-saksi jingsa hakihi ing jenise hake as-saksi. Wa malakalan miliki sapa as-saksi hu ing mashtara. Jadi kalau bukan termasuk dari jenis haknya, maka kemudian harta hasil penjualan barang yang diambilnya itu digunakan untuk membeli barang yang sejenis. Setelah itu baru ia memilikinya. Walau kana lamun ana sapa almadinu wong kang den utangi, jika orang yang memiliki hutang itu ternyata adalah iku mahjuron kang dicegah tasarrufe, kang diskors tasarrufe, tidak boleh bertasarruf sapa alaihi al bifalsin sebab bangkrut hutang dan hartanya lebih banyak hutangnya. Au mayitan atau meninggal walailan iku ing atase almadin dainun utawi hutang, atau orang yang menghutanginya itu meninggal sedangkan dia memiliki hutang. Ya lam yakhud mongko ora kena ngalap sapa as-saksi illa qadra hissatihi, kejaba ing kadar bagiane as-saksi bil mudharabati kelawan den bagi. Artinya dia tidak mengambil dari jumlah harta yang dibawa oleh orang tersebut
tetapi dia mengambil sekadar atau seukuran dengan persentase haknya. Karena statusnya adalah mahjur alaih, maka tentu harta dari mahjur alaih itu akan dibagi dengan orang-orang yang memang memiliki hak pada diri mahjur alaih itu. Maka cara mengambilnya qadra hissati bil mudharabah. Jadi sekadar persentase bil mudharabah dengan dibagi orang lain yang sama-sama memiliki hak yang dibawa oleh orang yang dihutanginya tadi. In alima lamun ngaweruhi sapa asaksiha ing hissa. Ini dengan catatan dia mengetahui berapa bagiannya. Bagaimana kalau dia tidak mengetahui berapa pasti jumlah bagiannya? Wa ilalan lamun ora in alimahu ihtato mongko ngati-ngati sapa as-sakhsu, maka mengambilnya dengan cara ikhtiyat. Artinya kalau dia ragu 2 apa 1 yang diambil, 10% apa 15 yang diambil. Karena apa? Karena ketika dia tidak berhati-hati, jangan-jangan sebenarnya itu bagian milik orang lain. Walau lan iku tetep ketuwe as-saksi al-akhdhu utai mengambil mimali gharimihi saking bondone wong kang den utangi as-saksi gharimihi. Jadi as-saksu atau seseorang tadi meminjamkan uang itu ya, yang meminjam itu namanya gharim. Sedangkan ternyata gharim itu uangnya dihutang oleh gharim yang lain, maka dari as-saksu itu boleh langsung mengambil hartanya orang yang diutangi dari orang yang dihutanginya. Ilam yadfar lamun ora merkoleh sapa as-saksu bimalil gharimi kelawan bondone wong kang den utangi. Wajah hadalan mengingkari sapa gharimul gharimi orang yang dihutangi orang yang dihutanginya. Au matola atau ngende-ngende menunda-nunda sapa gharimul gharim. Wa idza jaza ing dalam nalikane boleh apa al-akhdhu mengambil zufron kelawan merkoleh dengan cara mendapatkan, dengan cara menguasai barang, jaza maka boleh lau kedua as-sakhsu opo kasru babin mecah pintu au kuflin atau gembok wanak bujidarin lan bolongi tembok lil madini kang kedua orang yang den hutangi inta ayyana lamuno dadi tertentu opo kasru ila akhirihi apane tariqon dalane lil wusuli maring tumeka ilal akhdhi maring mengambil, lil akhdhi maring mengambil. Jadi ketika memperoleh atau mengambil dengan cara memperoleh barang itu boleh, mengambil dengan cara menguasai barang itu boleh, maka boleh pula memecah pintu, membuka gembok, atau bahkan menjebol ya dinding yang dimiliki oleh orang yang dimiliki oleh orang yang dihutanginya, jika itu satu-satunya cara untuk mendapatkan haknya, jika itu satu-satunya cara yang mengantarkan agar orang itu bisa mengambil haknya. Disinilah maka berlaku prinsip lil wasail ahkamul maqasid, bagi wasilah, bagi cara memiliki hukum yang sama dengan tujuannya. Wa in kana ma'ahu bayyinatun fala yatmanhu kas-sa'il wa in khafa fitnata ay mafsadatan. Wa in kana senajan ana iku ma'ahu ing dalam sertane sakhs
Wa ing kana lamun ana iku mahu sertane sakhes sapa bayyinatun saksi, falayat manu mongko ora menanggung, ora mengganti sapa as-sakhsuhu ing bab kaso ilih halih madani wong kang gawe Allah. Jadi hukumnya dalam hal merusak pintu tadi dihukumi sebagaimana orang yang mempertahankan diri dari gangguan orang yang melukainya. Wa in khofala meno kuwatir sapa as-sakhsu fitnatan ing fitnah. Apa fitnah yang dimaksud di sini? Nah, ini dijelaskan oleh musannif karena satu pembahasan dengan yang lain beda. Misalnya di dalam hal nikah, fitnah seringkali dimaknai az-zina wa muqaddimatu, zina dan pendahuluan-pendahuluannya, seperti memandang, menyentuh, memeluk dan seterusnya. Maka fitnah dalam konteks harta di sini, dalam konteks mengambil harta yang sedang dikuasai orang lain itu dimaksudkan sebagai mafsadatan, tegese kerusakan, tufdi kang nekaake apa mafsadah ila muharramin maring perkara kang den haramake, ka'akhdhi malihi kaya den alape bondone as-sakhsi, lawitola alamono ningali, lawitola alamono ningali sapa lawitola alaihi, lawitola alamono ningali sapa almadin alaihi ing atase as-sakhsi. Jadi yang dimaksud fitnah dalam pembahasan ini adalah satu kerusakan yang bisa mengantarkan pada tindakan yang diharamkan. Apa itu? Bahwa orang yang tadi diambil hartanya berbalik mengambil harta dari orang yang menghutanginya. Wajaba mongko wajib, ketika memang ada kekhawatiran semacam itu, wajaba mongko wajib opo arrafu lapor ilal qadi maring qadi, maka dia wajib lapor pada qadi, au nahwihi atau umpamane qadi atau yang sejenis dengan qadi, misalnya naibul qadi, litamakkuni karena dadi mungkin dain minal khilasi sangke atau minal kholasi sangking selamat bi kelawan qadi, karena dengan dia melapor dimungkinkan dia bisa selamat dari apa? Dari tindakan pengambilan barang dari madin, dari orang yang dihutanginya, bihi dengan berlindung kepada qadi itu. Walau kana ad-dainu ala ghairi mumtani'in minal ada talabahu liyu'addi ma alaihi fala yakhillu akhdhu syai'in lahu. Walau kana lamun ana apa ad-dainu hutang iku ala ghairi mumtani'in, yang atase saliyane wong kang nyegah, apabila hutang itu berada pada orang yang mau membayar, bukan orang yang tidak mau membayar, minal adai sangking nyaur atau membayar hutang. Jadi kalau kondisi orang yang dihutanginya itu ternyata mau membayar, maka tolaba mongko meminta sopo as-saksihu ing ghairi mumtani, maka dia cukup memintanya itu agar apa? Agar dia segera untuk membayarnya. Liyu'addiya supaya membayar sapa ghairi mumtani ma ing hutang alaihi kang wajib ing atase ghairi mumtani. Jadi diminta untuk segera membayar hutangnya. Oleh karena orang yang hutang kepadanya tadi terkategori orang yang mau membayar, fala yakhillu maka tidak halal opo akhdhu syai'in mengambil sesuatu lahu kang ketuwi ghairi mumtani, maka barang ghairi mumtani, barang orang yang mau membayar tadi tidak boleh diambil dari orang yang menghutanginya. Li'anna lahu karena saat temen iku tetap ketuwi ghairi mumtani opo ad-daf'a
menolak min ayi mali saking endi-endine bondone ghairi mumtani syaa kang karep sapa ghairi mumtani. Karena ketika orang itu berkenan untuk membayar, maka baginya berhak untuk mempertahankan hartanya. Fa'ina khoda, kalau orangnya ternyata nekat mau tetap mengambil padahal orang yang menghutanginya mau membayarnya. Fa'ina khoda nuli lamun mengambil sopo asaksi sayan ing suwiji-wiji. Lazima maka wajib hu ing asaksi opo roddu mbalekake syai, maka dia harus mengembalikannya. Selain itu dia juga wajib ganti rugi, wadominalan nanggung nempui sopo asaksi hu ing syai ing talifala mono rusak opo syai. Jika yang diambilnya itu ternyata telah rusak atau berkurang fungsinya, maka yang mengambil wajib untuk menggantinya. Malam yujad lamuno ora den temu ing dalam selagine ora den temu. Malam yujad ing dalam selagine ora den temu opo sartut takosi janji purpuran. Jika memang sebelumnya tidak ada perjanjian untuk saling mengimpaskan. Far'un istifa'u dainin lahu wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.